teman-teman, perkenalkan nama saya Rasti Samsyaturahma. Di sini saya akan memberikan sebuah materi selama beberapa menit ke depan nih buat teman-teman. Nah, yaitu tentang cybercrime. Jadi langsung aja kita bahas ya. Oke, topik yang akan kita bahas itu ada 3 poin. Yang pertama itu pengertian cybercrime. Nah, jadi kita bakal tahu nih, ini cybercrime itu sebenarnya apa sih? Penjelasannya bagaimana? Lalu yang kedua itu ada jenis-jenis cybercrime. Nah, ternyata cybercrime itu bukan hanya satu, tapi dia punya beberapa jenis dan kita akan bahas itu lebih lanjut lagi. Dan yang terakhir itu ada contoh cybercrime dari berbagai jenis itu. Jadi, cybercrime adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, jadi mereka itu melakukan kejahatannya melalui sebuah komputer, pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software, manipulasi data, aksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Nah, biasanya kejahatan itu terjadi karena menyangkut hal privasi. Oke, yang pertama adalah hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Nah, yang melakukan hacking itu disebut dengan hacker. Hacker adalah orang yang gemar mengoperasi komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanannya. Nah, pada dasarnya, hacker itu menggunakan skill mereka untuk membobol perlindungan keamanan pada komputer nih. Jaringannya juga, sistemnya juga, perangkat mobile, aplikasi, dan sistem IoT-nya. Alasannya itu agar bisa mengontrol atau mengambil alih kendali suatu sistem jaringan komputer. Cybercrime yang kedua itu adalah cracking. Cracking adalah percobaan untuk memasuki sistem komputer secara paksa dengan tujuan untuk mencuri, merusak, atau melihat data secara ilegal. Nah, cracking itu jadi ketika seseorang melakukan security hacking dengan tujuan kriminal atau jahat. Seseorang yang melakukan cracking disebut cracker. Nah, ternyata dampak dari cracking itu cukup sangat merugikan teman-teman nih. Yang pertama itu pencurian data, lalu yang kedua itu manipulasi data, yang ketiga tersebarnya virus, yang keempat tersebarnya software ilegal, dan hancurnya sistem pertahanan komputer yang di-cracking itu. Jadi ternyata cracking itu dampak negatifnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga itu ada fraud nih. Fraud itu merupakan suatu kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Jadi pada intinya fraud itu memanfaatkan suatu kecurangan dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Nah, tentu saja suatu tindakan fraud ini sudah melanggar hukum yang memiliki beberapa unsur kecurangan. Jadi kita hanya mementingkan kepentingan kita untuk mendapatkan suatu keuntungan dan kita merugikan orang banyak teman-teman. Yang keempat itu ada carding. Nah, carding adalah salah satu bentuk tindakan kejahatan cyber yang berkaitan dengan dunia perbankan, yaitu kartu kredit. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh uang atau properti di mana kartu kredit atau kartu debit dapat dicuri atau dibeli dari situs web yang tidak aman dan dapat diperoleh dalam pencurian identitas skim. Nah, dalam artikel ilmiah tinjauan hukum pidana terhadap carding sebagai salah satu bentuk cybercrime, itu ditulis oleh Cahyo Handoko, disebutkan nih, teman-teman. Jadi, kita dapat sumber dari artikel itu bahwa carder atau pelaku carding itu biasanya melakukan pencurian nomor kartu kredit untuk membeli barang secara online. Lalu jenis cybercrime yang selanjutnya adalah spamming. Spamming itu kayaknya kata yang udah sering kita dengar ya teman-teman. Jadi spamming itu perbuatan penyalahgunaan dari sebuah perangkat elektronik atau program yang bertujuan untuk melakukan kejahatan yang bersifat random dan masif yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau konsumen dan menyesatkan dengan berita bohong atau provokatif. Nah, spam sendiri ini akan menimbulkan ketidaknyamanan kepada penerima karena spam dapat mengurangi ruang simpan pada kotak masuk, menyebarkan virus. Nah, pelaku yang biasanya melakukan kegiatan spamming itu disebut dengan spammer. Oke, cybercrime yang terakhir itu adalah defacing. Jadi defacing adalah salah satu web hacking yang berfokuskan pada perubahan tampilan sebuah web. Perubahan tampilan web itu dapat meliputi semua halaman web atau hanya beberapa bagian saja seperti perubahan konten atau isi, ukuran font, gambar, dan lain-lain. Nah, deface ini dilakukan dengan membaca source code lalu mengubah atau menambahkan kode tersebut untuk mengubah tampilan web. Nah,
Nah, itu adalah beberapa jenis cybercrime. Jadi ternyata cybercrime tuh nggak cuma satu ya, jadi dia punya beberapa jenis cybercrime dan punya tingkat kejahatannya masing-masing. Ya, kita lanjut sekarang ke contoh kasus dari beberapa jenis cybercrime tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama, itu contoh hacking. Nah, itu adalah contohnya kasus dibobolnya situs Komisi Pemilihan Umum. Buat teman-teman yang pernah dengar ini, kayaknya udah tahu ya dia kenapa dan apa masalahnya. Jadi, saat perhitungan hasil suara pemilihan umum pada tanggal 17 April 2004, pelakunya itu adalah Denny Firmansyah yang menghack melalui salah satu komputer di PT Dana Reksa. Denny Firmansyah ini berhasil membobol sistem KPU saat itu dan berhasil mendeface halaman situs dengan mengganti nama-nama partai menjadi seperti contohnya Partai Cucak Rowo dan lain sebagainya. Denny Firmansyah dikenakan pasal 22, pasal 38, dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan pasal 406 KUHP dengan ancaman hukumannya penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda sebesar-besarnya itu 600 juta. Jadi buat teman-teman jangan coba-coba untuk melakukan tindakan seperti itu ya, apalagi konteksnya ingin mengelabui aparat hukum. Contoh kasus selanjutnya adalah contoh cracking, yaitu peretasan situs jual beli online tiket.com tahun 2016 yang mengalami kerugian mencapai 4,1 miliar. Tersangka Haikal alias SH baru 19 tahun tetapi sudah berhasil meretas lebih dari 4.600 situs. Dia berarti sangat hebat ya. Situs pemerintahan pusat, situs pemerintahan daerah hingga institusi Polri pun pernah diretasnya. Nah, Haikal juga diduga melakukan illegal access server Citylink dengan menggunakan username dan password milik travel agen tiket.com dengan tujuan untuk mendapatkan kode booking tiket pesawat. Nah, jadi setelah dia mendapatkan kode booking itu, dia bersama 3 pelaku temannya menjual kembali tiket tersebut. Polisi menjerat Haikal dengan pasal 46 ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 30 ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 51 ayat 1 dan 2, pasal 35 atau pasal 36. Ancaman penjaranya jika merujuk kepada Undang-Undang ITE, maka dipastikan Haikal akan terkena 8 tahun penjara atau denda paling banyak 800 juta. Contoh kasus selanjutnya yaitu dari fraud, yaitu kecurangan melalui laporan keuangan PT Kimia Farma. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, tapi tidak bisa memprediksi bahwa adanya kejanggalan dalam proses audit tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Sebagai akibat dari kejadiannya, maka PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar 500 juta. Direksi lama PT Kimia Farma terkena denda 1 miliar, serta partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah. Lalu ada contoh kasus spamming, yaitu 18 orang tersangka kartu kredit pada tahun 2020. Nah, kompeten hacker spamming tersebut diringkus oleh Subdit V Cyber Distreskrimsus Polda Jatim yang mengambil kartu kredit korban dari negara-negara Eropa. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik JO, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, dan pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Contoh kasus carding yaitu melakukan carding dengan membobol kartu kredit senilai 500 juta. Pelaku berinisial IIR yang berumur 27 tahun bertempat tinggal di Malang melakukan pola kejahatan dengan menggunakan ponsel. Pertama, mereka masuk dengan akun palsu di Apple dan PayPal. Dari akun tersebut, mereka bisa mencuri data berupa nomor kartu kredit dan tanggal expired. Pelaku dijerat pasal 30 ayat 2, pasal 32 ayat 1, pasal 46 ayat 2, Undang-Undang ITE dengan pidana penjara paling lama itu 7 tahun dan denda yang paling banyak itu adalah 700 juta. Lalu contoh kasus terakhir yang akan kita bahas adalah defacing. Juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami deface dari negara Brazil.
Dalam hal ini, peretas menamakan dirinya sebagai The MX One Day. Ia menuliskan bahwa peretasan itu dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga berasal dari Indonesia yang meretas website negara Brazil. Nah, ternyata dalam tangkapan layar laman BSSN yang beredar itu terdapat tulisan NSA The Indonesia Puenetada KKK Sons was here. This device is a response to lemurs from Indonesian who hack Brazilian site. Jadi sebagai ajang balas dendam sepertinya ya teman-teman. Oke, sudah habis pembahasan kita untuk saat ini. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau katanya. Terima kasih. See you teman-teman.